Selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian, salam damai sejahtera Kristus. Saya Pendeta Abraham Ruben Persang, saat ini melayani di GPIB Jemaat Kasih Karunia Parung Serap Ciledug. Menjumpai Bapak Ibu malam hari ini dalam program Night Call Departemen Pelkes GPIB. Bapak Ibu, saudara sekalian dimanapun berada, senang rasanya kita boleh berjumpa melalui program ini. Salam dari Jemaat GPIB Kasih Karunia Parung Serap Ciledug buat Bapak Ibu sekalian. Mari Bapak Ibu kita berdoa untuk pembacaan ayat Alkitab sebagaimana ada pada pembacaan SBU malam hari ini, yaitu surat 1 Korintus pasal 11 ayat 33 dan ayat 34. Sebelumnya kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, menjelang istirahat malam kami menyediakan waktu yang asalnya daripada Tuhan untuk bersama-sama kami membaca firman-Mu, merenungkannya, dan akhirnya kami boleh bersehati berdoa bersama dalam doa malam hari ini. Tuhan memberkati kami dengan Roh Kudus-Mu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Surat 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-33 dan 34 berkata demikian. Karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Demikian pembacaan ayat-ayat Alkitab. Yang berbahagia semua kita yang mendengar dan melakukannya dengan setia. Bapak Ibu kekasih, kalau Bapak Ibu memilih bina umat dan membaca renungan yang dibuat oleh, kalau tidak salah penulisnya adalah Ibu Pendeta Saldi Neparasi, Bapak Ibu ada 3 hal yang diungkapkan oleh Ibu Pendeta di sana. Yang pertama, ilustrasi awal tentang 2 pemburu yang karena tidak sabar akhirnya buruannya hilang. Lalu kemudian hal yang kedua Bapak Ibu dari ilustrasi itu, Pendeta Neparasi mengajak kita untuk melihat apa yang terjadi di Jemaat Korintus. Bahwa Jemaat Korintus bukan jemaat miskin. Mereka adalah jemaat kaya, memang tidak kaya semua, tapi justru orang yang berpunya mereka tidak kaya hati. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu, persekutuan jemaat yang di dalamnya ada perjamuan malam, dan perjamuan malam itu juga merupakan wujud mereka mengikuti amanat Kristus, perjamuan Tuhan itu menjadi ternodai, menjadi tidak membawa berkat. Bapak Ibu, Pendeta Neparasi mengingatkan lewat apa yang terjadi pada jemaat Korintus, sebagaimana pesan pastoral dari Paulus, bahwa ketika dalam kehidupan jemaat itu ada yang berlebih, ada yang kurang, maka yang berlebih itu diminta untuk tetap memperhatikan kebersamaan dalam persekutuan jemaat, mau menanti, menunggu orang lain dengan sabar. Bapak Ibu, dari catatan Ibu Pendeta Neparasi, saya mau menambahkan sedikit saja bahwa kesediaan untuk menanti berarti di sana ada itu tadi, bahwa dia bersedia, orang itu bersedia, dan ketika bersedia Bapak Ibu, maaf, kalau yang dinantikan itu pejabat, waduh berapa jam pun kita tunggu. Tapi kalau yang dinantikan itu orang yang status ekonominya lebih rendah dari saya, rasanya saya akan marah. Bapak Ibu, ini bukan hal yang asing. Tapi Paulus katakan, siapapun yang kita nanti dalam keutuhan persekutuan, bahwa kesediaan menanti itu bukan hanya sedia, oke kita tunggu, bukan. Tapi juga harus ada yang namanya kerendahan hati. Bahwa saya tidak melihat siapa yang saya tunggu, bahwa yang saya tunggu ini adalah pejabat atau mungkin rakyat jelata dan lain sebagainya, bukan. Tapi dalam rangka persekutuan, maka kita sama-sama, saya dan semua anggota jemaat itu adalah orang-orang yang dikasihi Kristus. Karena itu,
catatan dari jemaat Korintus ini, surat Paulus kepada jemaat Korintus mengatakan bahwa dalam kebiasaan hidup mereka, pertemuan-pertemuan itu, bahwa yang namanya menunggu, menanti, bukan hanya sekedar bahwa nanti di jam ini kita sama-sama bisa melakukan pertemuan kita, bukan. Tapi bahwa yang akan hadir itu berharga dalam persekutuan. Tidak melihat dia seorang pejabat, seorang yang punya harta, seorang yang miskin atau apa, tidak. Tapi melihat dia adalah bagian dari persekutuan. Ketika dia datang, persekutuan itu menjadi lengkap. Karena itu Bapak Ibu, menunggu bukan hanya soal mau menunggu, tapi apa alasannya mau menunggu. Paulus membukakan kepada kita, yang nanti Bapak Ibu akan baca di dalam pembacaan pasal-pasal berikutnya, bahwa ada yang namanya kerendahan hati. Kenapa rendah hati Bapak Ibu? Kata Paulus, kita meneladani yang Kristus lakukan. Dia Allah, dia yang punya segala sesuatu, dia mau merendah. Bandingkan pesan pastoral Paulus yang bisa kita baca di dalam Filipi pasalnya yang kedua. Bapak Ibu kekasih, menantikan sesama di dalam pertemuan, dalam perjamuan, maka melihat itu bukan hanya mau untuk menunggu, tapi juga ada kerendahan hati. Dan kerendahan hati itu Bapak Ibu lahir dalam hidup seseorang percaya karena ada kasih Kristus di dalam dirinya. Makanya Bapak Ibu kita juga bisa membaca di dalam surat Galatia, dikatakan di sana bahwa untuk semua yang adalah milik Kristus, mereka menyelipkan yang namanya kedagingan. Kedagingan itu berarti bahwa mereka mau mengorbankan, mau memberi waktu, keinginan-keinginan mereka lepaskan. Untuk siapa? Untuk sesama anggota persekutuan jemaat. Bapak yang kasih, pesan firman Tuhan pada malam hari ini menjadi catatan penting ketika kita sebagai jemaat boleh bersama-sama melakukan segala yang terbaik dalam kehidupan bersama persekutuan jemaat. Gereja di sepanjang sejarah menjadi kuat bukan karena gereja berlimpah harta. Gereja di sepanjang sejarah menjadi kuat bukan karena gereja ada orang-orang yang tinggi jabatan di dalamnya, berkuasa. Tapi gereja di sepanjang sejarah menunjukkan kepada banyak orang menjadi kuat ketika persekutuan itu kokoh. Dan persekutuan itu menjadi kokoh Bapak Ibu ketika anggota dengan anggota yang lain boleh saling memperhatikan dan menghargai satu dengan yang lain. Terlebih dengan situasi saat ini pandemi COVID-19. Bapak Ibu, peristiwa di Jemaat Korintus mengingatkan dan meneguhkan kita. Jemaat GPIB yang tersebar di 26 provinsi, yang ada di kota besar, di kota, di desa, bahkan di daerah-daerah terpencil sekalipun, adalah satu keluarga Allah. Karena itu melalui program Netcall ini sebenarnya ada sebuah bonding, ada sebuah ikatan yang mau dibangun dalam kehidupan kita. Nah kalau itu sudah terjadi Bapak Ibu kasih, apakah kemudian kita berbangga? Tidak. Karena apa? Karena sebagaimana kesaksian Yohanes 3:16, Kristus anaknya yang tunggal itu diberikan untuk dunia, maka gereja khususnya GPIB, baik kita yang di kota besar atau di desa atau di pedalaman sekalipun, kita semua diutus dengan pengutusan yang sama, yaitu untuk dunia. Kita pun diminta untuk hadir dalam kehidupan dunia, kehidupan masyarakat kita. Kita menghargai sesama. Kita sedia untuk menantikan sesama. Kita rendah hati dalam membangun relasi. Dan kita juga tunjukkan kasih Kristus kepada siapapun. Tidak memilih-milih, tidak membeda-bedakan. Sebagaimana kasih Kristus yang tidak membeda-bedakan. Kiranya firman Tuhan menguatkan Bapak Ibu sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada, untuk tetap menjadi pribadi sebagai alat berkat Tuhan. Dan nama Tuhan boleh dimuliakan. Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan melalui program Night Call Departemen Pelkes GPIB. Malam hari ini kami boleh bersatu melalui pembacaan firman Tuhan, perenungannya. Bapa di surga, saat ini kami bersahati untuk memanjatkan doa kami. Yang pertama Tuhan, kami mau berdoa untuk Bapak Presiden beserta seluruh jajarannya, juga gugus tugas, juga kepala-kepala daerah,
juga aparat Polri dan TNI, juga tim medis, tim relawan, semua unsur yang ada dalam masyarakat, bangsa dan negara kami yang saat ini bersama-sama sedang berusaha keras, berjuang keras, berkomitmen tinggi untuk bersama-sama mengatasi pandemi COVID-19. Dan di dalamnya kami juga berdoa ya Tuhan untuk pasien yang terkonfirmasi maupun juga pasien dalam pengawasan, maupun juga orang dalam pemantauan, maupun juga orang tanpa gejala, maupun juga orang-orang yang reaktif terhadap tes-tes yang dilakukan. Tuhan, Engkau pemilik, pencipta alam semesta seluruhnya. Kami mohon dengan kerendahan hati dan keyakinan yang pasti, kami mohon Engkau memberkati semua yang boleh kami lakukan sebagai satu keutuhan bangsa dan negara kami. Berkati Tuhan upaya-upaya yang dilakukan. Berkati juga untuk seluruh masyarakat, termasuk kami di dalamnya, supaya kami punya komitmen yang baik, tanggung jawab penuh, mendukung apa yang boleh dilakukan oleh pemerintah, oleh gugus tugas, satuan tugas, dan semua pihak. Sehingga kami bersama-sama bertanggung jawab untuk kehidupan yang lebih baik bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara kami. Bapa di surga, kami mohon hikmat-Mu bagi para pemimpin kami. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau juga berkenan untuk memberkati keberadaan kami sebagai gereja-Mu. Tuhan memberkati kami yang saat ini sebagai jemaat tersebar di 26 provinsi dari 34 provinsi Indonesia. Tuhan berkati kami dimanapun kami berada. Kami tetap membawa terang-terang Kristus. Kami tetap mewujudkan kasih dan damai Kristus. Terlebih dengan situasi pandemi COVID-19 ini. Tuhan berkati kami menjadi alat damai sejahtera Tuhan. Tuhan berkati setiap pribadi dan keluarga, sehingga dengan kapasitas kami masing-masing, kami juga boleh menjadi berkat bagi sesama kami, bagi lingkungan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau juga memberkati untuk kegiatan-kegiatan di lingkup MUPEL maupun sinodal. Biarlah apa yang disiapkan, dirancangkan, semuanya itu boleh berdampak dan menjadi berkat baik bagi gereja-Mu maupun juga bagi masyarakat di sekitar kami, masyarakat Indonesia. Terima kasih untuk Departemen Pelkes, untuk Satgas COVID-19 GPIB yang terus dipakai untuk menjadi alat Tuhan, khususnya dalam mengatasi atau turut berperan dalam mengatasi penanganan percepatan penyebaran COVID-19 ini. Tuhan memberkati baik di lingkup sinodal maupun juga di lingkup MUPEL. Dan biarlah semua kami mengambil peran aktif untuk menjadi alat Tuhan bagi banyak orang. Bapa di surga, saat ini kami menyerahkan keberadaan kami masing-masing. Kami percaya Engkau Allah yang maha hadir. Engkau hadir di mana kami menyapa Engkau, menjumpai Engkau. Engkau berkenan untuk menjumpai kami. Jemaat-Mu yang berada di kota-kota besar, di kota-kota, di desa, bahkan di tempat terpencil sekalipun. Hamba-hamba-Mu, seluruh kami percaya tangan Tuhan yang penuh kasih terulur bagi kami semua. Tidak ada satupun dari kami yang Tuhan abaikan. Engkau melihat kehidupan pribadi, rumah tangga, keluarga. Engkau lihat pergumulan kami, harapan kami. Saat ini Tuhan dengan kerendahan hati, kami bawa semua itu di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan menjawab segala pergumulan kami, menjawab segala permohonan-permohonan kami sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau berkati istirahat malam kami. Dengan kasih dan kemurahan Tuhan, Engkau berkenan mengeruniakan kami hari yang baru. Dan di hari yang baru itu ada berkat Tuhan, ada kasih Tuhan yang kami bawa dan kami nyatakan bagi banyak orang. Inilah doa kami. Ampuni segala kesalahan dan dosa kami.
Tuhan berkenan menyambut, mendengar, dan menyempurnakan doa kami. Karena kami alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu sekalian, kiranya kita semua boleh terus bersedia dan setia di dalam kehidupan beriman, beribadah, dan kesaksian kita. Dan dimanapun Bapak Ibu sekalian berada, marilah kita hidup berdampak menjadi alat Tuhan. GPIB yang ada di 26 provinsi dari 34 provinsi Indonesia, kiranya kita semua boleh menjadi pribadi dan keluarga yang membawa terang Kristus di tengah kehidupan bersama. Saat malam, Tuhan memberkati. GPIB bergerak, demikian moto yang diambil oleh Satgas GPIB Sinodal. Kami sudah berbuat banyak menanggulangi dampak COVID-19, namun masih banyak juga yang membutuhkan. Karena itu kami menghimbau warga jemaat ataupun simpatisan untuk boleh berpartisipasi dalam penanggulangan dampak COVID-19 ini. Dengan segala sukacita partisipasi saudara-saudara kami sambut. Terima kasih, Tuhan memberkati.